Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat di luar sana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah knowledge sharing, yaitu akan membahas mengenai karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama, pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pendidikan di AS mulanya dibatasi pada imigran berkulit putih sejak didirikan sekolah rendah pertama pada tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Pada tahun 1934 dikeluarkannya Undang-Undang Indian Reservation Act di daerah reservasi sub-Indian. Suatu kelompok etnis atau etnisitas adalah populasi manusia yang anggotanya saling mengidentifikasi satu dengan yang lainnya, biasanya berdasarkan keturunan. Orang Amerika keturunan penduduk asli Amerika. Native Amerika adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan 500 juta orang. Bangsa ini disebut penduduk asli karena telah ada di benua Amerika sebelum terjadi gelombang dari kelompok etnis Daro Eropa, Afrika maupun Asia selama 500 tahun. Sejarah mencatat bahwa seluruh migran tidak memperlakukan mereka dengan adil secara fisik. Tahun 1924 terjadi hubungan antara white and black Amerika dengan Native Americans. Kedua, pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris dikenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultural ketika kedatangan tenaga kerja untuk membangun perbaikan taraf kehidupan kelompok kulit putih berwarna ini. Ternyata di dalam sekalipun demikian, wanita tidak diizinkan memberikan suara dan sebagian besar mempunyai akses terbatas pada pendidikan. Pada tahun 1968 didirikannya Select Committee on Race Relations and Immigrant yang bertugas meninjau kebijakan imigran. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya pada tahun 1973. Yang ketiga, pendidikan multikultural di Kanada. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkan dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada AS dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa. Sejarah pertumbuhan penduduk Kanada dapat didefinisikan atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, etnis asli ada 50 jenis dengan berbagai bahasa yang hidup secara nomaden sebagai pemburu dan petani. Kedua, abad 16 sampai 1760 masuk etnis Perancis sebagai penjajah dan pedagang karena pedagang bulu binatang. Pencampuran etnis Perancis dengan penduduk asli Indian melahirkan penduduk Metis. Ketiga, kedatangan Inggris setelah Treaty of Paris 1763 yang ditambahkan etnis Perancis yang terlibat Perang Kemerdekaan Amerika 1776. Keempat, imigran dari Eropa terutama Belanda, Ukraina dan Jerman, dan Asia, Jepang, India, Cina dilatar belakangi kebutuhan pekerjaan di Provinsi Tengah dan Barat. Pada tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antara ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act 1988 yang isinya antara lain alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras,
memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintahan federal. Keempat, pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang asing sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia menggunakan kebijakan dari White Australia Policy in Multicultural Policy. Dampak dari perubahan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Aborigin adalah penduduk asli Australia berasal dari benua Asia, menyusul imigran dari Eropa yang sebagian merupakan orang hukuman dibawa oleh Kapten Arthur Phillip. Pada mulanya, imigran pertama yang memasuki Australia berasal dari para pidana serta pembangkang politik Irlandia. Kemudian kedatangan orang Jerman yang terusir dari negerinya karena masalah agama. Lalu yang selanjutnya, pendidikan multikultural di berbagai negara Asia. Bagaimana di Cina? Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negeri ini. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Malaysia merupakan tipikal bangsa dengan multikultural teknik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumi Putra Policy. Jadi ada pembagian fasilitas pada kaum Bumi Putra. Tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya kultur. Selanjutnya, karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Karakteristik Indonesia memiliki karakteristik yang perlu dipertimbangkan dalam segenap segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Karakteristik itu bisa dalam bentuk jumlah penduduk yang besar dengan keterampilan yang rendah, wilayah yang luas, posisi silang, kekayaan alam dan daerah tropis, jumlah pulau yang sangat banyak, persebaran pulau, kualitas hidup yang tidak seimbang, perbedaan kekayaan etnis. Berikut ini adalah merupakan karakteristik yang terdapat di Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam knowledge sharing terkait karakteristik pendidikan multikultural yang terdapat di berbagai negara. Semoga bisa bermanfaat. Saya Muhammad Syafiq, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural.